Itu maksudnya saya itu. Bukan karena kemarin Caimin diperiksa KPK? Semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Oke. Jadi KPK itu bukan lembaga pesanan, tapi lembaga hukum untuk pemberantasan korupsi. Penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Karena KPK itu bekerja berdasarkan pertimbangan dan berlandaskan pada hukum, tidak berlandaskan pada opini. Menurut saya ada unsur politis karena KPK tidak punya wewenang untuk memeriksa mereka dalam hal pemilu. Tapi ya atas dasar apa gitu kan? Menurut saya ada ya, karena itu bukan tugas KPK kecuali capres dan cawapresnya terbukti tersangkut kasus dan harus diperiksa. Usulkan capres-cawapres diperiksa KPK jadi perdebatan. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Adalah orang nggak suka dengan si A, dengan si B, itu menjadikan isu akhirnya keributan. Itu maksudnya saya itu. Bukan karena kemarin Caimin diperiksa KPK? Kan bukan berarti orang terperiksa itu adalah orang yang bermasalah. Oke. Untuk para capres-cawapres, untuk diperiksa KPK. Sehingga kalau dipanggil tanpa ada kaitan secara langsung, itu tidak dibenarkan. Menurut saya tidak tepat kalau KPK melaksanakan itu, karena KPK itu bekerja berdasarkan pertimbangan dan berlandaskan pada hukum, tidak berlandaskan pada opini. Jadi kalau dia panggil orang, dia harus jelaskan nih latar belakangnya apa, ya kan? Kemudian keterangan saksi dari siapa, kenapa orang ini harus dipanggil, itu yang harus dilakukan kita. Kenapa enggak capres-cawapres yang ada untuk republik ini diperiksa, anggaplah dijadikan security clearance, karena mau jadi nomor 1. Secara politik, opini. Jadi KPK tidak boleh beropini. Jadi KPK itu bukan lembaga pesanan, tapi lembaga hukum untuk pemberantasan korupsi. KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Declare ya, deklarasi bersihnya itu bisa menjadi alat untuk membela diri bagi orang tersebut. Oke. Jadi nggak begitu cara kita memastikan KPK tidak menjadi alat untuk memikirkan orang yang ingin berkontestasi. Oke. Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta untuk memeriksa semua bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden sebelum Pilpres 2024. Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Hal itu bukan tanpa alasan, melainkan buntut pemanggilan Ketua Umum PKB sekaligus pendamping bakal calon presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ke KPK terkait dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 silam. Sahroni menyebut jika semua capres dan cawapres sudah diperiksa, maka tidak akan lagi ada kasus-kasus lagi yang masih disangkut pautkan kepada para pasangan calon dan memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi. Sebagai pimpinan Komisi 3 sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK. Ujar Sahroni dilansir dari Detik News. Sahroni kemudian mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan EKTP dan Prabowo dengan food estate dan berharap KPK dapat mempertimbangkan usulannya dengan seksama. Dirinya menilai ini akan menjadi langkah yang adil bagi seluruh pihak dan tentunya baik untuk publik. Merespon pernyataan Sahroni, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri buka suara. KPK mengingatkan harus ada dasar hukum yang kuat dalam tiap proses pemanggilan hingga pemeriksaan di KPK. Pihaknya tidak mempersoalkan pandangan pada Sahroni, namun ia menyebut persoalan politik bukanlah ranah KPK dan pemanggilan setiap saksi di KPK tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui proses dan dasar hukum yang kuat.
Pemanggilan tiap saksi itu, kata Ali, juga harus telah melalui serangkaian proses penyelidikan atau penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim penyelidik dan penyidik KPK. Sebagai pemahaman saja dalam penegakan hukum, tentu semua ada dasar dan prosesnya. Sangat tidak tepat bila penegak hukum tiba-tiba melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan seorang tanpa ada proses-proses yang sudah dilalui sebelumnya. Jelas Ali. Senada dengan pernyataan Sahroni, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengatakan partainya juga mendukung upaya penegakan hukum oleh KPK dalam memberantas tindakan pidana korupsi. Selama ini politik juga didasarkan pada ketaatan terhadap sistem hukum kita, apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan. Dan PDI Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut, kata Hasto. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang mengusung bacawa pres Prabowo Subianto mengkritisi usulan tersebut. Ia menilai usulan Sahroni tidak sesuai dengan aturan dalam KUHP. Menurutnya, penyidikan pidana semestinya dimulai dengan mencari peristiwa pidana terlebih dahulu, kemudian memeriksa orang yang diduga terlibat. Usulan Pak Sahroni berkebalikan dengan apa yang diatur dalam KUHP, alur penyidikan. Pidana dimulai dengan mencari ada tidaknya peristiwa pidana, baru kemudian mencari dan menetapkan, baru kemudian mencari dan menetapkan siapa yang diduga melakukannya. Jadi tidak bisa kita periksa dahulu, baru mencari ada atau tidak pidana yang dilakukan. Jelas Habibur Rahman. Lebih lanjut, ia juga menilai usulan ini bertentangan dengan ketentuan daluarsa pidana, di mana apabila KPK melakukan pemeriksaan dan belum menemukan adanya tindak pidana korupsi pada Capres dan Cawapres dan menyatakan si calon bersih, hal ini akan menjadi masalah untuk KPK karena si calon akan sulit dijerat karena dinyatakan bersih dari kasus. Dengan begitu, dia menyarankan berbagai pihak untuk mengawal KPK agar bekerja secara transparan dan profesional. Merespon usulan itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Karnia mengatakan setiap orang yang diperiksa KPK tentu terindikasi dalam sebuah masalah atau kasus. Jika tidak terindikasi sebuah masalah, maka menurutnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan itu. Ya, sekarang diperiksanya dalam konteks apa? Kalau yang namanya diperiksa KPK itu kalau emang terindikasi masalah, selama tidak ada masalah apanya yang mau diperiksa, kata Doli kepada wartawan September. KPK buka suara atas usulan Sahroni. KPK mengingatkan adanya dasar hukum yang kuat dalam setiap proses pemanggilan hingga pemeriksaan di KPK.